Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Hanya menggunakan jati sesuai standarisasi perhutani. Inovasi produknya sudah sangat baik. Lebih bagus dari orang aslinya. Menggunakan tanaman serta pewarna alami. Batik dan ekoprint itu 2 teknik yang berbeda. I think it's good for me. Yeah, no problem. Kualitasnya sangat bagus. It's actually very well made. Sedikit berbeda pada batch sebelumnya, pada batch kali ini, Juragan Zaman Now akan mendatangkan panelis tamu yang akan menambah ketajaman dalam proses penjurian. Ialah Daniel Hartono, Direktur Marketing Viv Group. Bergabung dengan grup Astra sejak tahun 2007, pria yang menyelesaikan studi manajemen di Universitas Bina Nusantara ini akan membagikan ilmu dan pengalamannya seputar marketing kepada ketiga calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka. Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka untuk Anda. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya menyapa para panelis kita yang hadir kali ini. Ada Bapak Reno Barak. Pak Reno, apa kabar? Ada Ibu Anandita. Makasih Ibu Anandita, apa kabar? Sehat ya? Dan ada Ibu Dian Ono. Ibu Dian, apa kabar? Baik. Dan juga ada Pak Rex. Mari dong Pak Rex. Oke, semangat. Dan Pak Sebastian Togelang yang merupakan founder Regal Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Dan juga ini ada Pak Daniel Hartono dari Viv Group. Pak Daniel, selamat datang. Tepuk tangan untuk para panelis. Semangat untuk hari ini. Nah, pemirsa, mampukah ketiga calon juragan pada hari ini membuat para panelis terkesan dan juga berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasinya? Dan siapakah yang akan menjadi juragan Zaman Now di episode kali ini? Langsung saja kita mulai peserta pertama dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan, Coach Dewa. Ya, peserta Juragan Zaman Now kali ini memutuskan resign dan juga akhirnya menjadi seorang pengusaha setelah 4 tahun kurang lebih kerja di perusahaan procurement manager di Jakarta. Ia melihat ada sebuah potensi besar di kotanya, di kota Jepara, sebagai penghasil furniture terkemuka di dunia. Dan akhirnya ia terpikir membuat sebuah brand bernama Sai Wooden. Siapakah dia? Ini dia, Danang. Perkenalkan, saya Danang Wahyudi, founder dari Sai Darpa Indonesia dengan brand Sai Wooden. Jadi Sai Wooden sendiri bergerak di bidang pria kayu dan kami berasal dari Jepara. Usia bisnis kami sudah 4 tahun. Hambatan yang kita temui dalam 4 tahun terakhir ini tentunya adalah masalah produksi karena barang-barang kita handmade, sedangkan kita bergerak di B2B. Jadi kita banyak sekali deadline yang mepet, tetapi kita harus mengerjakan dengan cepat. Jadi harapan kami ikut JJN ini, kita ingin lebih banyak lagi networkingnya, kemudian kita juga pengen scale up bisnis dengan cara sharing equity sebesar 10% supaya kita bisa meningkatkan buffer stock. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan konversi penjualan. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya Danang Wahyudi, founder dan sekaligus head marketing dari Sai Darpa Indonesia, brand kami Sai Wooden. Jadi Sai Wooden dalam bahasa Jawa memiliki arti kata bagus, wooden tentunya kayu. Kita representasikan ke dalam sebuah logo rusa yang melambangkan kemewahan sekaligus kekuatan.
Dan kita punya warna identitas Green Forest yang merepresentasikan bahwa produk kita hanya menggunakan jati sesuai standarisasi perhutani. Dan tagline-nya kita, jagonya merchandise. Di tahun 2022, kita berhasil menjadi merchandise presidensi G20 Bali, kemudian ASEAN Summit Labuan Bajo, Indonesia Ray International Conference, ASEAN Summit Jakarta, Asian Payment Network di tahun 2023. Kita sudah mendistribusikan 50.000 hampers ke seluruh Indonesia dengan corporate client existing kami di 196. Sales chart di tahun 2023 kita didominasi 82% B2B dan 18% di retail. Apa yang kita butuhkan dari para panelis adalah kita mencoba untuk forecast di tahun 2024 55%. Jadi kita ingin ada kerjasama dengan bisnis dengan para panelis, baik individu maupun korporasi untuk pengadaan merchandise, kemudian networking dengan bisnis para panelis juga. Kalau misal ada pelatihan digital marketing juga, saya sangat welcome karena saya memang nggak ada basic marketing. Dan kita juga ada offering sharing equity sebesar 10% di 250 juta. Mungkin pertanyaan saya satu adalah how to scale this. Selain itu juga gimana ketergantungan kepada bahan bakunya. Jadi kita pada dasarnya memang menggunakan bahan baku kayu dari perhutani saja. Makanya bisa dilihat meskipun kita tanpa pewarna, produk-produk kita itu relatif warnanya merata. Kemudian untuk produksi sendiri, kita ada 2 mesin. Jadi ada mesin juga, ada yang memang pure handmade. Udah pernah serve G20, ASEAN Summit. Channelnya bisa dapat dari mana ya? Because I think this is impressive. Congratulations. Iya, ada cerita lucu di G20 kemarin. Jadi tadinya produk kami tidak dilirik, bahkan diragukan karena usia bisnisnya masih sangat muda sekali. Akhirnya kita ada approaching itu sekitar 8 bulan. Dan dia lucunya dapat info Sai Wooden ini dari Instagram. By the way, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari orang aslinya. Bagaimana apa yang ada di dalam strateginya supaya you can secure that event organizing people supaya nggak ke tempat yang lain gitu. Oke. Jadi saya mantan purchasing manager. Dulu saya mencari produk untuk instansi saya. Nah sekarang posisinya dibalik nih, saya menawarkan produk ke klien. Jadi saya cukup tahu betul apa sih kebutuhan-kebutuhan yang klien corporate itu perlukan. Mulai dari deadline harus terpenuhi, kualitas juga harus sesuai dengan quotation. Kemudian kita juga harus memastikan semua gimmick untuk event itu memang sesuai dengan pakemnya. Saya mengerti produknya bagus, mungkin harganya juga sedikit lebih mahal daripada kompetitor, tapi klaimnya ya lebih baik daripada kompetisi lain. Tapi intinya strategic thinking apa, strategic action apa yang akan diambil untuk bisa win the competition, itu aja sih concern dari saya. Pengen nanya lebih further gitu ya. Ini kan banyak banget tuh perusahaan. Nah gimana sih cara maintainnya supaya tetap ada repurchase balik lagi selain daripada produknya ya tadi. Iya. Inovasi produknya sudah sangat baik. Itu gimana tuh untuk menghadapi itu? Biasanya kan memang ini ya, habit dari korporasi adalah dia akan banyak acara di awal tahun, kemudian di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu pasti mereka akan jor-joran untuk bikin event ya. Nah biasanya itu kita sudah knocking pintu mereka. Ada produk apa yang ingin di-develop baru supaya event selanjutnya itu tampilannya udah beda gitu. Biasanya kita memang ini melakukan komunikasi dengan corporate existing. Kalau saya sih ini thank you banget udah dibikinin tumbler yang mukanya lebih bagus daripada muka saya juga sih aslinya. Aslinya cantik. Karena kalau hanya B2B, you do customization atau mass custom. Mass custom itu maksudnya produknya sama, cuma ada 5 doang, tapi custom ya muka saya, muka siapa akan lebih mudah dibandingkan semua harus custom tergantung si orderan. Biasanya produk paling banyak apa sih yang dipesan? Misalnya tumbler, notebook, tempat pensil misalnya, dia punya itu semua, bahannya sudah ada, sudah stok dengan quality control yang terjaga, sehingga dia tinggal custom aja, mungkin grafirnya lah, mungkin ada tambahan ornamen sedikit, tapi tidak perlu waktu lama, sehingga
skalabilitas produksi yang bisa tinggi, tapi masih tetap memberikan sebuah personalized atau customized produk untuk masing-masing kliennya. Simple aja sebetulnya, apa sih brand positioning yang dibangun oleh Sai Wooden ini? Oke, tagline perusahaan kami kan jagonya merchandise ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengedepankan bisa customasi. So right now klien-klien itu membeli karena unsur customisasi ini. Iya, bisa di custom, betul. Bisa di branding. Ya mungkin sedikit masukan dari saya sih, kalau seperti itu bukan sesuatu yang cukup powerful ya, karena kompetitor juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan dengan produk design yang mereka hire mungkin jago-jago gitu. Jadi find out lebih spesifik lagi, kenapa sih Sai Wooden ini jadi sebuah pilihan. Jadi brand positioningnya itu memang kita belum tajam banget ya, dan ini jadi PR buat kami supaya kedepannya itu kita benar-benar kuat brandingnya, jadi orang itu beli itu nggak akan worries lagi tentang harga, tetapi udah, oh ini brandnya memang berkualitas. Marketingnya secara branding sebenarnya masih terkesan biasa gitu, tapi pertumbuhan growth-nya tahun per tahun luar biasa juga gitu. Artinya kalau disentuh lebih gila lagi, kayaknya lebih gede lagi pertumbuhannya. Oke, rekan-rekan panelis, waktu habis, tepuk tangan untuk Sai Wooden dan Coach Dewa, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh Sai Wooden sebagai peserta pertama episode kali ini. Dan kita nantikan untuk penampilan presentasi dari peserta lainnya. Tetaplah bersama kami, kita jeda dulu sesaat lagi. Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Silakan kembali. Kali ini sangat spesial, ada 6 panelis yang hadir, jadi di luar ekspektasi saya, tetapi ketika saya udah masuk ke venue acaranya, semua grogi itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita berhasil menguasai stage. Jadi buat kalian jangan pernah takut, dan kita juga ingat betul dengan Coach Rex dan Budian, masukan-masukannya buat ngebantu bisnis kami, Sai Wooden, supaya bisa scale up di tahun 2024 lebih bagus lagi. Very nice. Tapi ini rapi sih. Tapi rapi banget. Rapi. And pilihan kayunya bagus. Pemirsa, selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilahkan Coach Peter Scherer. Silahkan Coach. Terima kasih Kak Yohana. Siapa tidak kenal batik? Tapi begitu banyak batik di luar sana dengan berbagai macam harga, varian, dan juga segmennya. Namun melihat peluang segmen batik khusus untuk pertunangan, membuat kedua pasangan ini fokus pada segmen tersebut. Seperti apa potensi segmennya dan seperti apa produknya, mari kita sambut Mas Ali dan Mbak Amanda dari Tepa Selira. Halo, perkenalkan nama saya Anda dan ini partner saya Ali. Kita berdua dari Tepa Selira. Jadi Tepa Selira itu adalah brand baju batik tunangan yang multi-style dan juga versatile untuk para pasangan muda di Indonesia. Dan kita tuh punya tantangan sebenarnya bagaimana membawa batik ini menjadi lebih versatile, lebih modern. Makanya hadirlah brand Tepa Selira. Dan kenapa juga kita ikut JJN ini, kita melihat bahwa di JJN ini tuh bukan hanya exposure dan juga networking yang didapat. Ini seperti mini inkubasi, kita ada coaching yang akhirnya membantu kita untuk membentuk lagi bisnisnya seperti apa, positioningnya seperti apa, sehingga jelas, makin jelas. Ini udah baru 3 kali mentoring sampai hari ini, kita makin terang benderang apa visi dan misi kita yang mau kita capai untuk Tepa Selira. Kami siap menjadi juragan zaman now. Welcome to Indonesia, banyak ceritanya. Semenjak pandemi semua orang berubah. Seperti Gen Z, millennials kayak kita. Tunangan, mau nikahan, maunya sih yang beda. Di kafe, di KUA, yang penting bajunya yang beda. Welcome to Indonesia di Tepa Selira. Spesialis baju tunangan yang multi stylish. Baju tunangan bisa dipakai jalan. Emang you
pikir baju tunangan dipakai sehari doang. Bagi kita itu momen berharga, di setiap menit, tiap detik bercerita. Sampai ke baju semua ada kisahnya, tinggal scan aja barcode handtagnya. Coba yuk bayangkan nih baju tunangan, bisa buat kapan aja dan berkepanjangan. Jadi gimana mau iri pengeluaran, ingat tunangan, ingat tepas lira. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan luar biasanya. Silakan Tepas Lira. Nah, jadi Tepas Lira hadir di sini untuk menjadi pelopor brand batik tunangan multi-style pertama di Indonesia dan kita ingin untuk menjadi yang terbesar di Indonesia. Ini bisnis model kita ada dua, 83% revenue datang dari B2C, di mana kami itu dapat dari online sales dan juga pameran, dan juga 17%-nya dari B2B2C, di mana kami bekerja sama dengan department store. Ini price point kita. Price point kita itu untuk couple kita bisa dibilang sangat affordable dengan kualitas yang cukup premium, yaitu di harga 900 sampai 2,5 juta. Gross profit margin kita di angka 67 sampai 70%. Sedangkan untuk di department store kita ada consignment sekitar 35 sampai 42%, tapi harganya kita adjust. Ini annual performance kita menunjukkan angka yang growth di angka 20 sampai 30% dengan profit 20%. Di 2025 kita melihat bahwa pertumbuhan cukup besar karena kita akan ada di 12 titik di 6 kota besar di department store. Untuk itu semua kita tuh butuh dana 500 juta dengan kepemilikan saham 20%. Dengan tingkat ROI-nya adalah 10,18%. Ini akan digunakan untuk 60% production dan juga marketing dan branding yang tadi disebutkan, dan 10%-nya adalah research. Research itu penting banget buat kita. Kalau menurut saya it's a very good positioning yang dibangun, and then business modelnya juga interesting sebetulnya, bagus banget, and then juga secara potensial revenue gede banget. Actually, if it is food, I will invest, but it's fashion, ya fashion jadi agak out of my focus. Tapi harusnya ini investable sekali. Ya, kalau secara bisnis sih ya dari personal side ya, dari investor side itu sebetulnya menarik ya, karena memang ada marketnya dan ada bisnisnya. Tapi memang jadi challenge adalah untuk jadi besar. Nah, ini masih banyak PR tentu ya untuk menjadi skala bisnis yang besar. Kalau saya lihat dari price point-nya dan produknya, it's actually very well made. If you ask me, yang kurang memang exposure aja sih. Karena secara produk, secara price point, itu udah punya marketnya sendiri, dan market di Indonesia tuh besar sekali. Sebenarnya marketnya lebih banyak batik untuk tunangan atau batik untuk couple. Jadi memang kita target marketnya itu ke batik couple pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena customer kita tuh melakukan repeat order terus sampai mereka memutuskan gimana ya kalau aku mau punya baju untuk tunangan dari Tepas Lira. Nah, maka dari itu kita beranggapan, oh ternyata memang pasar kita masuknya lebih ke batik tunangan. Tapi kan bajunya itu, batik tunangannya itu kan versatile, jadi bisa di mix and match dengan produk lain. Maka dari itu, dari turunan batik tunangan bisa juga jadi batik couple, seperti itu. Kenapa saya tanya itu, saya tuh penasaran apakah mereka melewatkan suatu opportunity bisnis kalau mereka memasarkan sebagai bisnis batik pasangan. Jadi nggak harus yang tunangan aja, pasangan bisa acara sehari-hari, acara keluarga, jadi nggak hanya satu tunangan aja. Atau mungkin sebenarnya para couple pakai batik Tepas Lira karena kemudian terdorong untuk bisa tunangan gitu kan. Jadi yang couple silakan pakai batik Tepas Lira karena nanti bisa jadi tunangan beneran gitu ya. Kode keras. Kita memang positioningnya adalah baju couple tunangan yang multi style, tapi yang jomblo-jomblo bisa beli juga kok gitu. Saya lebih dari kacamata investor ya. Kalau investor lihatnya justru kalau bisa suatu produk yang repeatable, ya kan? Kalau suatu yang baju yang dipakai
sekali seumur hidup. Itu mungkin nggak gitu menarik buat investor. Jadi mungkin ini I think is interesting bahwa kalian memikat customer dari tunangan, tapi habis itu dipikirin journey-nya, kita akan cross sell apa lagi produknya supaya mungkin sepanjang hidupnya habis itu dia akan memakai Tepas Selira. Karena dari kualitasnya bagus, ini mungkin produk yang bisa dijual terus menerus untuk keluarga, untuk pasangan, nanti untuk konangan, untuk ke acara lebaran atau apa. Ya itu mungkin ceritanya harus dikarang lebih bagus sehingga ini bisa mungkin menjadi batik keluarga atau gimana sehingga dipakai berulang-ulang lagi. Jadi sebetulnya bajunya off the rack atau tailor made? Kita selalu bilangnya kita adalah semi butik. Oke. Jadi baju kita memang sudah membuat karakter dari ukuran-ukuran masing-masing perempuan. Jadi mostly sebenarnya all size. Tapi dari pengerjaannya, prosesnya memang kita semi tailor, semi butik. Karena Bapak Ibu mungkin bisa ngeliat sendiri produknya banyak pengerjaan tangan di situ. Harga rata-rata pembelian? Kalau untuk baju wanita itu 1 jutaan. 1 juta. Tapi kalau baju pria itu 500.000. Tadi seperti kita ngobrolin, kenapa kok segmennya tunangan, tapi akhirnya jadi jelas kenapa tunangan. Mungkin boleh tambahin tuh tambahan depannya, dimulai dari tunangan. Perjalanan hidup Anda dimulai dari tunangan, tetap bersama Tepas Selira. Kan gitu kan? Nah itu akan jadi akhir tadi, konsep life journey-nya itu dapet. Terus tadi, apalagi tadi udah banyak orang yang repeat kan. Jadi sesuai itu, dimulai dengan tunangan. Saya nggak tahu ini masukan ya, tapi saya lihat tadi dari awal sampai akhir udah dipikirin sekali, appreciate banget. Rasanya lebih ke arah tadi tuning sedikit di sisi positioning. Kalau kayak gitu start dengan tunangan aja, karena life of journey daripada seseorang kan panjang gitu. Jadi mungkin kalau ditambahin itu akan menarik, karena memang produknya itu semenarik itu. Ya, mentoring pasangan ini bisa dibilang cukup mudah karena mereka pasangan yang saling melengkapi dan udah tahu maunya apa. Ketika kita challenge gitu ya, mereka udah sangat fokus. Pokoknya batik sedemikian banyak, mereka harus berbeda dengan yang lain. Mereka ingin fokus ke batik tunangan aja, karena mereka melihat bahwa memang segmennya sangat besar dan belum ada yang top of mind. Sudah selesai? Cukup ya? Panelis, terima kasih untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita masih ada satu lagi peserta yang akan mempresentasikan karya usahanya di depan para panelis. Siapakah dia? Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Season 3 masih akan kembali. Memang kita kesini tuh mau membawa brand kita, jadi alhamdulillah lancar. Dan bagusnya juga beberapa panelis itu memberikan input untuk memperluas segmen pasar kita dan jadi tambahan ide-ide baru lagi untuk membuat produk baru dan segmentasi yang baru juga gitu. Melihat bahwa potensi produknya sangat besar, produknya pun sangat berkualitas, harganya pun sangat bersahabat, saya cukup yakin mereka lah juragan yang paling juragan di episode yang kali ini. Pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC Ivley. Silakan Coach. Calon juragan kita yang satu ini merupakan orang dari teknik kimia yang secara otodidak memikirkan bagaimana sih caranya untuk memindahkan warna daun asli ke dalam kain atau kulit. Ternyata hasilnya luar biasa. Mari kita lihat sabda EcoPrint. Nama saya Dwi Sabda Irawati, saya adalah owner dari Sabda Batik. Kami memproduksi EcoPrint sebagai produk fashion yang ramah dengan lingkungan. EcoPrint adalah teknik memotif menggunakan tanaman serta pewarna alami. Selama menjalankan usaha, Sabda Batik terkendala di marketing, tetapi kami terus berusaha untuk memaksimalkan marketing kami, baik secara online maupun offline. Tujuan
Sabda Batik untuk mengikuti Juragan Zaman Now adalah menjadi UKM yang naik kelas, tidak hanya di lokal tetapi juga go internasional. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Perkenalkan, nama saya Dwi Sabda Irawati, saya owner dari Sabda Batik. Nah, keunggulan dari produk EcoPrint yang dimiliki dari Sabda Batik ini yang pertama adalah setiap produk itu tidak ada yang sama. Jadi, one produk hanya ada satu item aja, tidak ada yang pernah sama. Nah, selain itu kami mempunyai ciri khas pewarnaan yang tidak mudah luntur. Dan yang pasti bahwa produk dari Sabda Batik ini adalah produk yang sustainable, yang ramah dengan lingkungan. Ini adalah laporan keuangan kami. Progres kami setiap tahun kenaikannya cukup signifikan. Ini mencapai sekitar 49% dari tahun 2002 ke 2003. Nah, kami mempunyai kerinduan, mempunyai tempat produksi baru. Ini adalah tempat produksi yang kami bangun, tetapi masih belum sempurna. Karena kalau tanpa penutup, itu nanti kalau kami menata daun akan berhamburan jika ditiup oleh angin. Gitu. Jadi kebutuhan dari renovasi tempat produksi kami dan juga untuk memperkuat produk kami ini sekitar 230 juta. Bu Sabda, sekalian edukasi deh Bu. Bu, setahu saya, batik dan EcoPrint itu dua teknik yang berbeda, walaupun ada perdebatan juga ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa namanya Sabda Batik? Apakah dalam produknya ini ada kombinasi teknik batik juga atau bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya dulu saya sebelum membranding EcoPrint ini, saya memang bermain di batik. Jadi mulai tahun 2018 sampai tahun ini, saya sedang memperkuat branding untuk EcoPrint. Oke. Apa tadi batik EcoPrint ya? Gitu. EcoPrint, tapi di brandingnya batik gitu ya. Jadi karena memang kan kompetisi itu crowded banget ya. Crowded banget sehingga kita memang butuh sesuatu yang muncul. Ya salah satu yang kunci kuat muncul itu kategori. Kayak dulu kita kenal bakpia gitu ya. Bakpia di Jogja itu kan ya bakpia ya begitu. Tiba-tiba muncul bakpia kukus. Yang mungkin itu out of lazim banget deh. Tapi akhirnya jadi booming di Jogja gitu. Walaupun banyak perdebatan lah ya. Bakpia tuh nggak harusnya begitu gitu. Itu dorayaki mungkin atau apa gitu ya. I think that's a good point for branding ya. Debatable dengan Rian gitu ya. Tapi I think it's good for me ya. No problem. Menjadi berbeda itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada menjadi followers. So, sehingga ini menarik kategorinya ya, batik EcoPrint gitu ya. Ini beda sekali dengan contoh yang disebutin Pak Rex itu ya, soal bakpia, soal makanan. Karena dengan membranding sesuatu yang berbeda, segmen marketnya juga akan berbeda. Kalau EcoPrint itu ada beberapa segmen tertentu yang memang lebih conscious. Mereka memang ingin menggunakan kain dari alam, mereka ingin produk yang unik gitu. Akan berbeda personanya dengan orang yang mencari batik. Jadi kalau orang mencari EcoPrint, yang keluar Sabda Batik malah nggak keluar gitu. Saya ingin tahu dari semua SKU Ibu, yang paling laku yang mana? Yang paling laku adalah produk fashion. Apakah bajunya, apakah sepatunya, apa scarf? Di baju. Di baju. Itu berapa persen dari penjualan, Bu? Dari penjualan itu sekitar 40%. Karena menurut saya EcoPrint itu merupakan sesuatu yang niche. Nggak semua orang mungkin tahu dan nggak semua orang juga mungkin suka. Tapi kalau misalnya yang suka, bisa suka sekali. Jadi menurut saya dengan banyaknya SKU yang dimiliki oleh Ibu Sabda, ada baiknya mungkin dia coba untuk yang mengunggulkan beberapa produk unggulannya dulu. Setelah sudah stabil, mungkin dia bisa lebih menuju ranah lain.
Nah, boleh tahu tadi dari sisi penjualan kan naiknya 20% gitu ya. Boleh tahu dari situ apa sih yang dilakukan supaya mencapai penjualan 20% itu? Kami akan memaksimalkan di digital marketing kami gitu. Serta kan karena produk EcoPrint ini adalah produk ramah lingkungan ya. Terus sementara berdasarkan pengalaman ini kan banyak peminat kami yang dari luar negeri gitu. Jadi kami akan mencoba untuk promosi ke luar negeri. Sekarang average price-nya berapa sih penjualan ini? Dan apakah dengan unik ini marginnya tetap lumayan bagus? Dan tadi mungkin tergantung luar negeri, sekarang berapa persen yang di luar negeri, berapa yang di dalam negeri? Iya, kami memang sudah melakukan ekspor, serta ada satu tempat display di luar negeri, itu sudah mencapai sekitar 45% dari target penjualan. 45% ya? Iya. Di mana boleh? Itu di Malaysia kami ada. Di Malaysia? Iya. Barangnya sangat unik kan, jadi prosesnya dibikin manual dengan desain benar unik, piece per piece. Nah, hal ini yang bisa membuat agak lebih susah di scale. Saya mau tanya Bu Sabda, jadi ini misalkan Ibu produksi 100, yang keluar laku itu berapa? Saya itu pengen tahu sell through rate dari barang sekitar produksi. 65%. 35-nya? Yang 35 menjadi stok kami di butik. Uang yang tadi akan diminta untuk tempat produksi itu, apakah akan meningkatkan produktivitas production? Jadi kalau kami buka tempat produksi baru, maka otomatis produksi kami akan meningkat. Hanya tempat atau alatnya juga, alat produksi? Alatnya itu handmade. Semua handmade? Iya, handmade. Dikerjakan secara manual. Jadi beliau ini bukan pengusaha, tapi background-nya adalah seniman. Jadi keluarga seniman, lalu kemudian menggabungkan teknik kimia dengan fashion. Dan saya lihat kekuatan ini memang seharusnya lebih banyak diedukasi dan promosi yang lebih agresif, walaupun ada keterbatasan dengan produksi, karena membutuhkan tempat yang luas untuk menata daun-daunnya. Cukup panelis ya, waktunya habis. Oke, tepuk tangan untuk Sabda Batik. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan tunggu 3 peserta sudah memberikan presentasinya di hadapan para panelis. Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan tambahan modal atau investasi? Kita tunggu seusai jeda. Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Silakan Coach. Pengalaman yang berkesan saat berpresentasi itu banyak masukan-masukan sih yang untuk memang kemajuannya si Sabda Batik gitu. Jadi ya dapat ilmu yang luar biasa di Juragan Zaman Now ini. Pesan utamanya untuk Sabda Batik adalah karena namanya Sabda Batik, harusnya fokus dengan batik atau fokus dengan fashionnya. Jangan lari ke baju, tas, sepatu, itu yang akan membuat fokus menjadi terpecah. Setelah melakukan berbagai rangkaian proses kompetisi, para peserta Juragan Zaman Now mendapatkan pembekalan ilmu tambahan seputar branding untuk bisnis UMKM. Menghadirkan Rizky Chandra Novaris selaku Microfinancing Partnership and Marketing Development Head Finatra. Puluhan peserta mengikuti kelas mentoring secara daring. Kalau mereka bisa menjawab yang benar, berarti mereka tahu akan brand dari logonya Bapak Ibu, gitu kan. Dengan adanya pembekalan ilmu tambahan oleh para mentor yang kompeten, diharapkan para UMKM yang tergabung dalam peserta Juragan Zaman Now dapat menambah pengetahuan baru seputar perkembangan bisnis di era kekinian. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan kita juga ada offering sharing equity sebesar 10% di 250 juta. Untuk itu semua, kita tuh butuh dana 500 juta dengan kepemilikan saham 20%. Jadi kebutuhan dari produk kami ini sekitar 230 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Yang pasti yang lebih mahal sahamnya sih.
kalau saya kan dia mintanya apa sih? Training digital marketing, I can give. Packagingnya juga lebih nice. Really so. And Kedepannya juga prospeknya dia oke banget. Iya. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan langsung undang ketiga calon juragan kita untuk masuk ke studio. Kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk ketiga peserta kita. Bapak Ibu terima kasih untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Kita akan sama-sama dengarkan apa keputusan para panelis. Langsung saja Ibu Dian memulainya. Oke, saya akan bicara soal saya dengan Danang ya. So dari kita semua tadi udah diskusi bahwa semua suka akan produknya. Produknya bagus, very well refined. Yang walaupun di pasaran banyak seperti itu, tapi rasanya produk saya tadi adalah satu yang kualitasnya cukup bagus ya, baik dari segi material maupun craftsmanship-nya. So congrats on that. Saya akan mendapatkan semua yang diminta dari pitch deck. Semua yang diminta dari pitch deck itu adalah satu, kerjasama dengan beberapa bisnis panelis. Yang dua, networking dengan bisnis panelis. Yang tiga, pelatihan digital marketing. More. Karena satu-satu yang dibutuhkan oleh saya sebetulnya adalah bigger channel and network sebenarnya, karena produknya udah bagus. Untuk pelatihan digital marketing, I can give you satu mentor yang fokus ke digital marketing dari DKK Academy. Oke, selamat. Luar biasa Ibu Dian. Daniel mau nambah? Daniel menambahkan? Tadi nyambung, jadi nambahin satu logo lagi Viv Group berarti nanti akan jadi rekanan. Oh iya. Itu satu, ya cuman nanti untuk yang financial tadi kita bisa bicarakan dengan tim untuk tadi invoice financing, coba kita cariin apa yang matching dengan kebutuhan dari saya gitu. Oke. Selamat, terima kasih. Saya puas banget dengan hasilnya karena permintaan saya semuanya dikabulkan oleh panelis. Dan yang paling bikin saya senang adalah pelatihan digital marketing yang memang saya rasa itu sangat diperlukan oleh saya dan tim. Kemudian kita juga dapat networking dari bisnis para panelis, termasuk juga opportunity untuk pengadaan barang dan opportunity untuk sharing equity sebesar 10% senilai Rp250 juta. Oke, peserta pertama sudah banjir ya investasi value ya. Silakan yang kedua Pak Sebastian. Ya. Tadi Mas Ali dengan Amanda. So mungkin pertama sekali lagi yang saya dari segi investor ya. Seperti saya bilang kalau buat investor yang suatu yang terlalu niche itu malah tidak menarik. Jadi kita bilang kalau terlalu niche mungkin pasarannya terlalu kecil sehingga tidak menarik untuk diinvest. Tapi kita lihat setelah saya lihat ke depan tadi saya lihat kualitasnya sangat bagus. Dan bahkan kita discuss kayaknya harganya malah terlalu murah. Jadi oleh karena itu kita lihat ada banyak sekali potensial untuk mengembangkan ini lebih lanjut. Jadi mungkin yang saya tawarkan adalah mungkin kita tawarkan untuk duduk bersama. Karena dari price-nya ini menarik sekali, apakah bisa di-positioning sebagai untuk lebih banyak hal acara ya. Jadi benar-benar how to scale this, nah, ini nanti kita tawarkan untuk duduk bareng di situ. Nah, bila sudah kita temukan gimana scale ini, mungkin kami dari Brandemi tertarik untuk explore potential investment. Ini sebagai batu loncatan buat kita ya Tepas Lira. Dari sini akan ada networking dan juga ada beberapa tadi yang bentuk kerjasama di luar studio. Ya semoga kedepannya ini lebih scale up lagi dan lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga Pak Daniel. Iya Bu Sabda, tadi batik ekoprint gitu ya. Tadi agak paradoks tadi kan, tapi menurut kita ya tadi menarik gitu. Menarik kenapa? Karena tadi bisnisnya juga sudah 3 tahun berjalan gitu ya. Dan saat ini dari yang tadi yang negatif, sekarang ini profit gitu kan. Dan ini membutuhkan yang namanya modal usaha sebenarnya buat tadi untuk lebih produktif. Bahwa industrinya lebih produktif, manpower-nya lebih produktif lagi gitu kan. Walaupun tadi kita lihat ada beberapa challenge gitu kan dari sisi produknya sesuai dengan masukan daripada panelis. Rasanya kita anggap itu sebagai opportunity. Kalau seandainya ini kita beresin, bisa jadi ini akan menjadi sesuatu yang lebih menarik dari sekarang. Dan kalau dari kita tadi berpikir
Kalau nanti Ibu Sabda sesuai atau cocok itu dari Vinatra, kita kan ada satu produk pembiayaan UMKM yang memang dengan kolateral, dengan jaminan. Nanti kalau memang sesuai hitung-hitungannya, kita akan dampingi nanti untuk analisa laporan keuangannya. Nanti tim kita akan ketemu lagi dengan Ibu. Kalau memang cocok, sesuai, maka sebenarnya tadi sesuai bisa didapat, tapi dengan skema pinjaman, bukan dengan skema investasi atau modal usaha gitu. Ya, itu kalau dari saya, Bu Sabda. Baik, terima kasih. Memang belum mencapai sesuai dengan target, tapi cukup senang sih karena memang ada opportunity, ada peluang untuk mendapatkan tambahan modal berupa pinjaman. Peserta dan langsung saja siapakah yang paling terjuragan dari para juragan yang ada di sini? Silahkan. Episode kali ini lumayan unik ya, karena setiap calon juragan punya kelebihan masing-masing yang menurut kami bisa menjadi daya pikat untuk investor manapun. Karena ada suatu daya pikat yang nggak dimiliki sama juragan lainnya. Namun kami lihat secara holistik dan kami lihat dari prospek juga ke depannya. Dan dengan itu Juragan Zaman Now untuk episode ini adalah Tepas Selira. Mendapatkan tambahan modal sebesar 10 juta. 10 juta rupiah. Jadi kita nggak nyangka banget sih terpilih sebagai juragan terjuragan. Ya semoga kedepannya ini dengan dapat apresiasi juga dari Juragan Zaman Now, jadi juragan terjuragan kita bisa lebih scale up lagi dan lebih maju lagi. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada para peserta Juragan Zaman Now atas tambahan modal, peluang dan investasi yang luar biasa tak ternilai dengan uang ya. Dan tentu saja semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk meningkatkan usaha dan juga perjuangan bisnisnya lebih sukses lagi ke depannya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi, saatnya UMKM naik kelas. Sampai jumpa. Semangat selalu. Dah. Perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Cuma saya baru tahu ada kayak popcorn, menarik juga rasanya. Berwarna kuning alami yang menjadi ciri khas daerah dengan cita rasa unik yang berada di kawasan timur Indonesia. Kayaknya next time kalau mau makan tanpa ini kayaknya ada yang aneh gitu. Terbuka untuk mengeksplor rasa lain nggak? Tensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, ini enak. You can represent your product. I think profilnya it's perfect.